Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Wahyu Pratama, nomor induk mahasiswa 221501, mata kuliah Pendidikan Karakter, peserta didik, dosen pengampu Ibu Afi Valentri MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang strategi dalam keberhasilan implementasi pendidikan karakter. Ada 5 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, strategi pembangunan karakter bangsa melalui sosialisasi. Yang kedua, strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan. Yang ketiga, strategi pembangunan karakter bangsa melalui pemberdayaan. Yang keempat, strategi pembangunan karakter bangsa melalui pembudayaan. Dan yang kelima, strategi pembangunan karakter bangsa melalui kerjasama. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, strategi pembangunan karakter bangsa melalui sosialisasi. Seperti yang kita ketahui, karakter bangsa adalah sesuatu yang penting bagi kita sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pembangunan karakter bangsa melalui sosialisasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Nah, apa sih yang dimaksud pembangunan karakter bangsa melalui sosialisasi? Secara sederhana, strategi pembangunan karakter bangsa melalui sosialisasi adalah serangkaian upaya untuk membentuk karakter yang positif pada generasi muda melalui pengenalan, pengajaran, dan penerapan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperkuat identitas nasional dan mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan di masa depan. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat melakukan sosialisasi terhadap pembangunan karakter bangsa? Nah, ada beberapa contoh strategi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, pendidikan karakter di sekolah. Maksudnya yaitu sekolah merupakan salah satu tempat yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai positif pada siswa. Melalui pendidikan karakter, siswa diajarkan untuk memiliki nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan toleransi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pembelajaran karakter dalam kurikulum di sekolah. Kedua, kegiatan ekstrakurikuler yang memperkuat nilai-nilai positif. Maksudnya yaitu selain pelajaran formal di dalam kelas, siswa juga bisa memperoleh nilai-nilai positif melalui kegiatan di luar kelas, seperti kegiatan pramuka, kegiatan seni, atau kegiatan olahraga. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, siswa diajarkan memiliki nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kemandirian. Yang ketiga, kegiatan di luar kelas seperti kunjungan di tempat bersejarah dan kegiatan sosial. Kunjungan ke tempat bersejarah dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air pada siswa. Selain itu, kegiatan sosial seperti kegiatan bakti sosial dan pengabdian pada masyarakat juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan nilai-nilai empati dan kepedulian pada sesama. Yang keempat, penggunaan media sosial dan internet untuk menyebarluaskan nilai-nilai positif. Maksudnya, media sosial dan internet dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyebarluaskan nilai-nilai positif dan mempromosikan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Istilah kerennya yaitu kampanye online tentang kebiasaan baik seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menggunakan bahasa yang sopan dan santun di media sosial, yang dapat menjadi contoh penggunaan media sosial untuk kebaikan. Dari beberapa contoh strategi pembangunan karakter bangsa melalui sosialisasi yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan dengan adanya sosialisasi yang baik, diharapkan generasi muda dapat menjadi generasi yang berkarakter kuat dan siap menghadapi masa depan. Oleh karena itu, mari kita berpartisipasi aktif dalam pembangunan karakter bangsa melalui sosialisasi ini. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk karakter generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan karakter merupakan hal yang penting untuk memperhatikan dalam proses pendidikan.
Nah, selanjutnya, apa itu pendidikan karakter? Secara sederhana, pendidikan karakter adalah proses pengenalan, pengajaran, dan penerapan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperkuat identitas nasional dan mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan di masa depan. Lalu, bagaimana cara kita melaksanakan pendidikan karakter dalam proses pendidikan di sekolah? Ada beberapa contoh strategi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mengintegrasikan pelajaran karakter dalam kurikulum. Maksudnya, sekolah dapat mengintegrasikan pelajaran karakter dalam kurikulum, sehingga siswa dapat memperoleh nilai-nilai karakter yang positif dalam proses belajar mengajar di sekolah. Pelajaran karakter dapat diajarkan melalui mata pelajaran seperti pendidikan agama, PKN, dan bahasa Indonesia. Contoh yang kedua yaitu menumbuhkan kebiasaan baik di sekolah. Maksudnya yaitu kebiasaan baik seperti disiplin, sopan santun, kerjasama, dan kejujuran dapat ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Kegiatan-kegiatan seperti pengibaran bendera, upacara, dan perayaan hari besar nasional dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan patriotisme pada siswa. Contoh yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler yang memperkuat nilai-nilai positif. Maksudnya, selain pelajaran formal di dalam kelas, siswa juga bisa memperoleh nilai-nilai positif melalui kegiatan di luar kelas, seperti kegiatan pramuka, kegiatan seni, dan kegiatan olahraga. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, siswa diajarkan untuk memiliki nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kemandirian. Contoh yang keempat yaitu keterlibatan orang tua dalam pendidikan karakter. Maksudnya yaitu orang tua juga dapat berperan aktif dalam pembentukan karakter anak dengan memberikan contoh dan mendukung nilai-nilai karakter yang diajarkan di sekolah. Orang tua juga dapat melibatkan diri dalam kegiatan sekolah seperti kegiatan perayaan Hari Besar Nasional atau kegiatan sosial di luar sekolah. Nah, dari beberapa contoh strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan yaitu dengan adanya pendidikan karakter yang baik, diharapkan generasi muda dapat menjadi generasi yang berkarakter kuat dan siap menghadapi masa depan. Nah, oleh karena itu mari kita berpartisipasi dalam pendidikan karakter di sekolah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu strategi pembangunan karakter bangsa melalui pemberdayaan. Maksud dari pemberdayaan adalah proses memberikan kesempatan, dukungan, dan motivasi kepada peserta didik agar mereka dapat mengembangkan kemampuan dan potensi diri mereka secara optimal. Dalam hal ini, pemberdayaan bertujuan untuk membentuk karakter bangsa yang kuat dan mandiri. Nah, contoh strategi pemberdayaan yang dapat kita lakukan untuk membentuk karakter bangsa yang kuat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan dan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minat mereka. Maksudnya yaitu kita sebagai guru dapat memberikan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler atau program keterampilan yang dapat diikuti oleh peserta didik. Dengan adanya kegiatan tersebut, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan dan potensi diri mereka sesuai dengan bakat dan minat mereka. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial atau kegiatan masyarakat. Di dalam kegiatan tersebut, peserta didik dapat belajar tentang kebersamaan, kepedulian, dan empati terhadap sesama. Dalam hal ini, peserta didik dapat belajar tentang nilai-nilai sosial yang penting dalam membentuk karakter bangsa yang kuat dan mandiri. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan di sekolah. Dalam hal ini, peserta didik dapat belajar tentang bagaimana proses pengambilan keputusan yang baik dan adil. Hal ini juga dapat memberikan pengalaman berharga bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, memberikan dukungan dan motivasi bagi peserta didik untuk terus belajar dan berkembang. Dalam hal ini,
Guru dapat memberikan motivasi dan dukungan kepada peserta didik dalam belajar dan mengembangkan diri mereka. Dukungan ini dapat diberikan dalam bentuk pujian, penghargaan, atau peningkatan kualitas fasilitas dan sumber daya di sekolah. Nah, itu tadi beberapa contoh strategi pemberdayaan yang dapat kita lakukan untuk membentuk karakter bangsa yang kuat dan mandiri. Dengan adanya pemberdayaan, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan kemampuan dan potensi diri mereka secara optimal dan menjadi generasi yang berkarakter kuat serta siap menghadapi masa depan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu strategi pembangunan karakter bangsa melalui pembudayaan kepada peserta didik. Pembudayaan merupakan proses memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai budaya pada peserta didik agar mereka dapat mengenal, menghargai, dan mempraktekkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pembudayaan bertujuan untuk membentuk karakter bangsa yang memiliki kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Contoh strategi pembudayaan yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter bangsa yang memiliki kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Di antaranya, yang pertama, mengadakan kegiatan-kegiatan yang memperkenalkan berbagai macam budaya di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pameran budaya, seperti lomba tari tradisional atau festival budaya. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik dapat mengenal dan memahami berbagai macam budaya di Indonesia, serta belajar tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kedua, mengadakan kegiatan yang mendorong peserta didik untuk mempraktekkan nilai-nilai budaya di kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan mendorong peserta didik untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, memperkenalkan kuliner tradisional, atau memperkenalkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang terkait dengan budaya di Indonesia. Dengan mempraktekkan nilai-nilai budaya tersebut, diharapkan peserta didik dapat menghargai dan memperkaya keberagaman budaya di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, memperkenalkan peserta didik pada seni tradisional di Indonesia, seperti tari, musik, seni rupa, dan sastra. Melalui seni tradisional tersebut, peserta didik dapat memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta mengembangkan kreativitas dan kemampuan seni mereka. Selanjutnya yang keempat, mengadakan kunjungan ke berbagai tempat bersejarah dan wisata budaya di Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, peserta didik dapat mengenal lebih dalam tentang sejarah dan budaya Indonesia serta belajar menghargai keberagaman budaya yang ada. Nah, itu tadi adalah contoh strategi pembudayaan yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter bangsa yang memiliki kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Dengan adanya pembudayaan, diharapkan peserta didik dapat mengenal, menghargai, dan mempraktekkan nilai-nilai budaya di Indonesia, serta menjadi generasi yang memiliki karakter kuat dan penghargaan terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yang kelima, yaitu strategi pembangunan karakter bangsa melalui kerjasama kepada peserta didik. Kerjasama merupakan salah satu nilai yang penting untuk dibangun dalam diri peserta didik. Dalam hal ini, kerjasama bertujuan untuk membentuk karakter bangsa yang saling menghargai, saling membantu, dan saling mendukung satu sama lain. Contoh strategi kerjasama yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter bangsa yang saling menghargai, saling membantu, dan saling mendukung satu sama lain, yaitu yang pertama, membangun kegiatan kelompok yang melibatkan peserta didik dalam memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan suatu tugas. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik akan belajar untuk bekerja sama, saling mendukung, dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, yaitu membentuk kelompok diskusi atau study group yang melibatkan peserta didik dalam belajar bersama. Dalam kelompok tersebut, peserta didik dapat saling membantu dan saling mendukung dalam memahami materi pelajaran.
Yang ketiga, mengadakan kegiatan-kegiatan olahraga atau seni yang melibatkan peserta didik dalam kelompok. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik akan belajar untuk saling menghargai, saling mendukung, dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Yang keempat, mengadakan kegiatan sosial yang melibatkan peserta didik dalam membantu masyarakat sekitar. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik akan belajar untuk saling membantu dan saling mendukung dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekitar. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh strategi kerjasama yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter bangsa yang saling menghargai, saling membantu, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan adanya kerjasama, diharapkan peserta didik dapat menjadi generasi muda yang memiliki karakter kuat, saling menghargai, saling membantu, dan saling mendukung satu sama lain. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai materi tentang strategi dalam keberhasilan implementasi pendidikan karakter. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.